Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang sangat mendasar, cara para sosiolog melihat dunia. Kita akan dipandu oleh pemikiran seorang sosiolog hebat, George Ritzer. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah ada satu cara yang benar untuk memahami masyarakat? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Coba pikirkan, apakah kita ini cuma pion yang digerakkan oleh kekuatan-kekuatan besar di masyarakat? Atau sebaliknya, justru kitalah para aktor kreatif yang setiap hari membentuk dan membangun realitas sosial kita sendiri? Nah, dilema inilah yang menjadi inti dari pembahasan kita. Ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Pertama, kita akan pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan paradigma. Lalu kita akan bedah satu persatu 3 lensa utama menurut Ritzer. Ada fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Dan di akhir kita akan coba lihat gimana cara menyatukan semua sudut pandang yang berbeda ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita membandingkan lensa-lensa yang berbeda, kita harus paham dulu alat dasarnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan paradigma atau lensa sosiologis itu? Istilah ini dipopulerkan oleh seorang filsuf ilmu pengetahuan, Thomas Kuhn. Gampangnya gini, bayangkan saja paradigma itu seperti kacamata yang dipakai oleh seorang ilmuwan. Kacamata yang berbeda akan membuat mereka melihat dunia dengan cara yang sama sekali berbeda, mengajukan pertanyaan yang berbeda, dan tentu saja mencari jawaban dengan cara yang berbeda pula. Nah, disinilah letak keunikan sosiologi menurut George Ritzer. Sosiologi itu tidak punya satu kacamata yang dianggap paling benar. Justru, kata Ritzer, kekuatan sosiologi itu terletak pada kemampuannya untuk berganti-ganti di antara beberapa kacamata ini. Kenapa? Ya supaya bisa mendapatkan gambaran yang jauh lebih lengkap dan utuh tentang realitas sosial yang super kompleks. Oke, kacamata pertama yang akan kita pakai ini mengajak kita untuk melihat dari gambaran besar. Ini adalah cara pandang yang fokus pada kekuatan-kekuatan raksasa yang membentuk hidup kita, seringkali tanpa kita sadari. Jadi intinya begini, dari sudut pandang ini, masyarakat itu adalah sesuatu yang nyata, kuat, dan ada di luar diri kita. Ia punya aturan mainnya sendiri, punya strukturnya sendiri, yang memaksa kita untuk bertindak dengan cara-cara tertentu, suka atau tidak suka. Tokoh utama di balik gagasan ini adalah salah satu bapak sosiologi, Emil Durkheim. Tingkat analisisnya selalu makro, artinya melihat masyarakat sebagai satu kesatuan besar, bukan individu per individu. Dan gagasan intinya sangat jelas, kita, sebagai individu, pada dasarnya adalah produk dari kekuatan-kekuatan sosial eksternal ini. Contoh ini pas banget. Coba bayangkan peraturan sekolah. Peraturan itu udah ada jauh sebelum Anda masuk sekolah. Dan kemungkinan besar akan tetap ada setelah Anda lulus. Anda tidak menciptakannya, tapi Anda wajib mengikutinya. Nah, itulah contoh nyata dari sebuah fakta sosial yang bekerja mengendalikan perilaku kita. Oke, sekarang ayo kita ganti kacamata. Lensa yang kedua ini akan memberikan perspektif yang benar-benar berbeda. Kalau tadi kita melihat dari atas, sekarang kita akan zoom in dan fokus ke level individu. Nah, paradigma ini membalikkan semuanya. Di sini, masyarakat bukan lagi kekuatan eksternal yang menekan kita. Justru sebaliknya, masyarakat adalah sesuatu yang terus-menerus kita ciptakan, kita negosiasikan melalui setiap interaksi dan makna yang kita lekatkan pada tindakan kita sehari-hari. Pemikir utama di balik paradigma ini adalah Max Weber. Berbeda total dengan Durkheim, tingkat analisis Weber adalah mikro, fokus pada interaksi tatap muka dan interpretasi pribadi. Gagasan intinya pun berbalik 180 derajat. Kitalah arsitek dari dunia sosial kita, bukan sekedar produk pasifnya. Contohnya gampang banget, ketika seseorang memakai jaket mahal, itu bukan cuma tindakan fisik untuk menghangatkan badan kan? Ada makna di baliknya. Orang itu secara aktif menggunakan pakaian untuk mendefinisikan sebuah situasi, untuk mengkomunikasikan status, selera, atau identitasnya. Inilah inti dari paradigma definisi sosial. Oke, biar lebih jelas, kita jejerkan keduanya. Paradigma fakta sosial melihat kita sebagai produk masyarakat. Sebaliknya, paradigma definisi sosial melihat kita sebagai produsen masyarakat. Ini adalah dua jawaban yang sangat bertolak belakang untuk pertanyaan besar kita di awal tadi. Eits, tunggu dulu. Masih ada satu kacamata utama lagi yang perlu kita coba. Dan yang satu ini menawarkan perspektif yang sama sekali berbeda dari dua yang pertama. Lensa yang satu ini tidak terlalu peduli dengan struktur besar atau makna subjektif di dalam kepala kita.
Paradigma ini melihat tindakan manusia sebagai respons yang bisa diprediksi terhadap rangsangan dari lingkungan. Pada dasarnya, kita belajar berperilaku berdasarkan imbalan dan konsekuensi yang kita terima. Nah, tokoh kunci di sini adalah seorang psikolog bernama B.F. Skinner yang idenya banyak diadopsi dalam sosiologi. Level analisisnya juga mikro, tapi fokusnya bukan pada makna internal. Sebaliknya, gagasan intinya adalah bahwa perilaku kita yang bisa diamati itu adalah respon langsung terhadap sistem reward and punishment di lingkungan kita. Ini contoh yang sangat jelas. Kenapa seorang siswa belajar giat? Menurut paradigma ini, jawabannya bukan karena nilai luhur pendidikan atau untuk mengekspresikan identitas sebagai pelajar. Jawabannya jauh lebih sederhana. Mereka belajar karena ada imbalan yang jelas, yaitu nilai bagus yang akan memperkuat perilaku belajar tersebut di masa depan. Oke, kita sudah melihat 3 paradigma yang sangat berbeda, bahkan seringkali terasa saling bertentangan. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menyatukan semua ini? Apa kita harus memilih salah satu yang paling benar? Nah, Ritzer melihat bahwa perdebatan antar paradigma ini kadang bisa jadi kontraproduktif. Realitas sosial itu kan luar biasa rumit. Mungkin kita tidak perlu memilih satu lensa yang paling superior, tapi justru belajar bagaimana menggunakan semuanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Untuk melakukan itu, kita perlu sadar bahwa realitas sosial itu punya beberapa tingkatan. Lihat saja, paradigma fakta sosial itu jago banget untuk menganalisis level makro, baik yang objektif seperti hukum, maupun yang subjektif seperti nilai dan budaya. Sementara itu, paradigma perilaku sosial membantu kita memahami pola-pola tindakan di level mikro, dan paradigma definisi sosial itu adalah kunci untuk membongkar bagaimana individu secara subjektif membangun realitas mereka. Masing-masing lensa hanya menceritakan sebagian dari keseluruhan cerita. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Memiliki beberapa paradigma bukanlah sebuah kelemahan bagi sosiologi, justru inilah kekuatan terbesarnya. Ini seperti memberi kita sebuah kotak perkakas analisis yang lengkap. Tergantung pada masalah sosial yang sedang kita hadapi, kita bisa memilih alat atau kacamata yang paling tepat untuk pekerjaan itu. Nah, sebagai penutup, mari kita kembali pada Anda. Coba renungkan sejenak. Ketika Anda melihat sebuah fenomena sosial, entah itu di berita atau dalam kehidupan sehari-hari, kacamata mana yang secara otomatis Anda pakai? Apakah Anda cenderung fokus pada aturan-aturan besar masyarakat? Ataukah pada makna di balik tindakan individu? Atau jangan-jangan Anda melihat semuanya sebagai soal untung rugi ya? Menyadari lensa mana yang menjadi bawaan Anda adalah langkah pertama untuk bisa menggunakan semuanya dengan lebih bijak.